so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. My life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. All my life you have been so, so good. With every breath that I am making, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Orang tua akan memberikan lilin kepada masing-masing mempelai. Lilin yang sudah dinyalakan sebagai lambang cinta kasih mereka, seperti api yang diteruskan kepada kedua mempelai. Sebagai tanda orang tua menyerahkan tanggung jawab hidup kepada kedua mempelai. Orang tua sudah mengasuh, membesarkan, mendidik, dan sekarang orang tua akan menyerahkan kepada mereka api yang menjadi tanda cinta kasih mereka. Persilakan untuk menyalakan lilin besar. Sejak di kandunganku Engkau dibentuknya, Engkau kulahirkan dalam kasih-Nya. Ku besarkan dalam janji-Nya, dalam suka duka Engkau ku besarkan. Hari ini Engkau ku hantar ke
kasih-Mu, jadilah diri-Mu keluarga bahagia, jadilah diri-Mu keluarga Tuhan, jadilah diri-Mu keluarga takut Tuhan, diberkatilah keturunanmu. Hari ini Engkau hantar kehadiran-Nya, menerima berkat Tuhan bersama kekasih-Mu, jadilah diri-Mu keluarga bahagia, jadilah diri-Mu keluarga Tuhan, jadilah diri-Mu keluarga takut Tuhan, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah keturunanmu. Segala pujian syukur kami naikkan bagi-Mu, hari yang Engkau tetapkan menjadi hari bahagia bagi kedua anak-anak kami, Mario dan Abigail. Dengan sepakat mereka masuk ke dalam bait-Mu, sebab mereka sadar tak ada satu keluarga terbentuk karena kehendak manusia, tetapi atas kehendak Tuhan. Itu sebabnya kalau mereka masuk ke dalam bait-Mu dan siapkan diri untuk menerima berkat yang daripada Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Ambil alih seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir acara, dan beracaralah Engkau, karena ini adalah bagian pekerjaan Allah. Mari Tuhan, apapun yang menghambat jalannya ibadah dihancurkan, dipatahkan oleh darah Yesus, dan kami sudah siap untuk memberkati Engkau, lalu kami siap diberkati oleh Allah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulaikan seluruh ibadah kami, dan bersama kita berkata, amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Kedua mempelai juga silakan duduk di tempat masing-masing. Puji Tuhan, tapi saya lihat saudara-saudara wajahnya tegang-tegang semua ya. Yang tegang mempelai aja saudara, yang lain gak usah ikut. Jadi mempelai juga jangan tegang ya, senyum aja. Karena hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita semua.
Amin. Oleh sebab itu sebelum kita mulai masuk ke prosesi nanti, saya mengajak saudara untuk memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita percaya bahwa segala sesuatunya terjadi oleh karena anugerah Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan Dia bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Amin. Saya mengajak saudara untuk menyanyikan satu pujian, ada di Warta. Ku tahu Allah turut bekerja. Saudara boleh bertepuk tangan dengan sukacita. Saya ajak saudara kembali bangkit berdiri ya. Nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Lewati gunung dan lembah, takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, kuatkan tangan memuji Tuhan. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sekarang kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita, haleluya. Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan. Semua berkata sebab Dia baik, sebab Dia baik. Saudara merasa Tuhan baik, angkat tangan saudara memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, untuk selamanya. Puji Dia, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Yesus, sebab Dia untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sekali lagi, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik, amin. Sekarang kita akan mendengarkan pesan-pesan dari kedua orang tua untuk kedua mempelai. Walaupun saya lihat tadi saya dengar lirik pujian tadi itu merupakan pesan yang lengkap ya saudara ya dari Bapak Ibu. Disampaikan kedua mempelai tadi pujiannya lengkap. Saya dengar kata-katanya ini merupakan pesan. Tapi ya, saya percaya ada pesan khusus sekarang nih yang kedua nih untuk kedua mempelai. Oleh sebab itu saya persilakan dari pertama keluarga Sondang Manurung untuk memberikan pesan-pesan kepada kedua mempelai. Kita sambut kembali dengan ref pujian ini. Bagi kita semuanya, ya kita bersyukur kepada Tuhan di hari yang berbahagia ini, khususnya untuk Mario dan Abigail, penyertaan Tuhan luar biasa. Kami mengucapkan selamat dari keluarga Opung Daniel lah ya, kalau disebut keluarga besar saya mewakili di sini kepada Mario dan Abigail, juga selamat kepada Lai kami dan Inang Bao, juga kepada Bapak dan Ibu dan kepada kita semua di tempat ini. Kita percaya
pernikahan ini baru awal ya, Mario dan Abigail. Perjalanannya nanti boleh dirasakan sendiri seperti apa bahtera di dalam rumah tangga itu. Satu kali di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus diundang ke Kana, karena di Kana itu terjadi satu pernikahan. Ya, pernikahan itu sebenarnya sudah dirancangkan seperti pernikahan pada hari ini, sudah dipersiapkan segala sesuatunya, tetapi sekonyong-konyong tiba-tiba sesuatu yang esensial, sesuatu yang berarti kekurangan di sana, yaitu kekurangan anggur pada saat itu. Tapi yang menjadi satu hal yang luar biasa, ternyata di dalam pernikahan itu diundang Tuhan Yesus. Ya, sehingga ketika diundang Tuhan Yesus, ada Ibu Yesus di sana, ada murid-muridnya, mereka curhat, mereka mengatakan apa yang harus kami lakukan. Mereka berbicara, mereka melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka mujizat terjadi. Jadi di dalam rumah tangga ini tidak ada yang lulus, sekalipun kami sudah menjalani berpuluh-puluh tahun, mungkin gelombang itu selalu ada dan selalu membutuhkan mujizat di dalam rumah tangga itu. Oleh karena itu kita undang hari ini Tuhan Yesus, kita undang juga, kalian undang juga besok Tuhan Yesus, dan sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan kalian berdua, undanglah Tuhan Yesus supaya mujizat penyertaan Tuhan itu selalu luar biasa dalam rumah tangga kalian. Amin ya. Adik Iyo dan Abigail, selamat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada gereja di tempat ini, gereja yang indah, gereja yang luar biasa, kepada Ibu Gembala, juga kepada majelis semua, kita para undangan, terima kasih. Untuk acara selanjutnya kita serahkan dan kita doakan sampai kepada acara resepsinya nanti berjalan dengan baik. Tuhan menolong kita sehat-sehat, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Demikian kata sambutan dari kami mewakili pihak laki-laki. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pesan-pesan dari keluarga mempelai laki-laki. Sekarang saya persilakan dari keluarga Undi Manase, dari keluarga mempelai. Kembali kita sambung dengan pujian refnya, sebab dia baik, ku angkat tangan memuji dia. Angkat tangan memuji dia, sebab dia baik, sebab dia baik, selamanya setianya, Yesus sebab dia baik. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi buat kita semua, kiranya damai sejahtera dan kasih Allah selalu melingkupi kita semua. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, amin. Kasih setia yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mewakili daripada mempelai putri Abigail, putri Wulandari ya, dan keluarga Bapak Undi Manase. Pertama, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan pertolongan sehingga pada hari ini kita boleh ada di gereja Pantekosta di Indonesia, Bulak Sereh ya, di mana kita boleh bersama-sama menyaksikan sebentar ibadah pemberkatan pernikahan Saudara Mario dan Saudari Abigail. Kemudian yang kedua, kami keluarga juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Gembala, Ibu Pendeta Liliana Raharjo, selaku Gembala Jemaat di tempat ini, dan juga kepada majelis dan juga jemaat yang hadir, di mana bisa melayani ibadah pemberkatan pernikahan ini dengan pimpinan Tuhan. Dan yang berikutnya, kami juga menyampaikan terima kasih untuk keluarga Handetolan, Sanak Family, jemaat semua yang hadir bersama-sama untuk menyaksikan pelaksanaan pemberkatan pernikahan ini. Saya percaya setiap kehadiran kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Nah, pesan daripada saya selaku keluarga, yaitu khususnya untuk Mario dan Abigail, mari kita dasari pernikahan itu dengan kasih Tuhan.
Sebab tanpa kasih Tuhan, maka keluarga yang dibangun, rumah tangga yang dibentuk, itu tidak akan abadi. Di dalam Injil Matius di sana dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia seperti orang yang sedang membangun rumah di atas batu. Nah, saya berharap keluarga Mario dan juga Abigail, mari letakkan dasar pernikahan itu di atas batu. Siapa batu itu? Yesus berkata, akulah batu karang yang teguh. Jadi ketika keluarga Mario dan Abigail menghadirkan Tuhan Yesus sebagai batu karang yang teguh, maka saya percaya ketika ada angin, badai, taufan datang melanda, itu rumah tangga akan tetap kuat karena didirikan di atas batu. Dan itulah orang-orang yang dikatakan firman Tuhan, orang-orang yang bijaksana. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan seterusnya, di sana juga Tuhan menegaskan bahwa kasih Kristus itu adalah dasar hidup suami istri. Jadi ketika kita menghadirkan kasih Kristus dalam hidup kita, maka itulah yang menjadi modal pertama rumah tangga kita dibangun, khususnya untuk Mario dan Abigail. Sebab kita tahu ketika kita membangun rumah tangga itu ada nanti Mario dan Abigail akan menghadapi dua masa, dua periode. Yang pertama adalah masa bulan madu. Nah, sekarang ini nanti Mario dan Abigail akan menikmati bulan madu. Itu masa-masa yang paling indah. Semuanya kelihatan serba indah. Tetapi satu kali saat ketika sudah melewati masa bulan madu, itu ada yang namanya masa-masa konflik. Ya, di mana keduanya nanti akan mulai kelihatan satu dengan yang lainnya. Nah, tetapi kalau rumah tangga itu dibangun atas dasar kasih Kristus, maka rumah tangga itu akan melewati masa-masa konflik, di mana Yesus sendiri yang akan membela dan menolong keluarga ini sehingga menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang utuh, keluarga di mana hadirat Allah boleh ada dalam rumah tangga ini. Oleh karena itu Mario dan Abigail, ya, saya berpesan mari hadirkan Yesus sebagai batu karang, sebagai dasar kasih Tuhan itu memenuhi Mario dan Abigail. Maka semuanya itu maaf. Nah, saking semangatnya Bapak Ibu. Ya, supaya kita tidak tegang semuanya. Ini saya lihat tadi ya, MC bilang tegang semuanya. Mario dan Abigail menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ada amin? Haleluya. Mari kita akan saksikan bersama prosesi pernikahan ini dari awal hingga selesainya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara, saya yakin pesan-pesan sudah banyak ya untuk kedua mempelai. Jangan lupa ya, jangan dilupakan, harus diingat. Baik, sekarang kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara haleluya. Waktu dan tempat saya persilakan, kembali kita sambut dengan ref dari pujian Sebab Dia Baik. Dia baik, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Yesus jadi sebab Dia baik, sebab Dia baik, tangan memuji Dia, sebab Dia baik, selamanya kasih setianya. Yesus. Sekali lagi, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Yesus, sebab Dia untuk selamanya, kasih setianya. Yesus, sekali lagi untuk selamanya, selamanya.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kami dari tim paduan suara GPDI Bulaksreh yang di bawah pimpinan langsung Ibu Gembala kami, itu Ibu Pendeta Liliana Raharjo, dengan koordinator dan pelatih Ibu Ripka Setiadi. Kami ingin memberikan pesan tetapi lewat pujian untuk kedua mempelai dan tentunya untuk kita semua. Oleh karena itu kami mengundang juga Bapak Undi dan Ibu Nelsi karena beliau ini adalah anggota paduan suara. Jadi Bapak Undi adalah suara tenor, Ibu Nelsi adalah suara sopran 1. Kami persilakan boleh naik ke atas panggung.
Demikian kita sudah mendengarkan paduan suara yang juga memberikan pesan-pesan kepada kedua mempelai. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya yakin sangat dibutuhkan oleh kedua mempelai juga untuk kita semua. Sebab itu kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal perjalanan untuk kedua mempelai dan juga menjadi kekuatan buat kita semua. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian untuk menghantar masuk ke dalam firman Tuhan. Yang berkata, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Dan oleh karena kebaikan Tuhan, janjinya terlaksana bagi kita. Kemurahan Tuhan, ku ada Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau. Nanti Ibu Nini Yosef akan berdoa untuk firman Tuhan siang hari ini. Silakan Ibu Nini Yosef. Kau hebat bagiku, sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat. Sekarang kita berkata, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
Kami rasakan kehadiran Allah di tengah-tengah jalannya pemberkatan anak-anak kami, Mario dan Abigail. Sungguh Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang hebat. Tidak pernah Engkau mempermalukan kami, Tuhan. Pagi hari ini kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya Bapa, kami perlu akan kebenaran firman-Mu. Terlebih untuk anak-anak kami yang sebentar akan dikukuhkan menjadi keluarga baru. Firman Allah adalah jaminan bagi kehidupan mereka. Karena tanpa firman-Mu kami tidak mampu untuk berdiri dan berjalan sendiri. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk melayani firman-Mu, biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir, memberkati hamba-Mu. Apapun yang akan Engkau sampaikan bagi khususnya keluarga yang baru Tuhan. Juga bagi kami semua ya Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya firman itu hidup. Dan firman itu yang akan terus membawa kami di dalam kebenaran-Mu. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan pada Ibu Gembala. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk siang hari ini dengan kemurahan Tuhan. Kita telah mengikuti prosesi pemberkatan pernikahan bagi anak-anak kita. Dengan segala pimpinan penyertaan Allah, maka bagian Allah untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Dalam beberapa lembar warta ibadah yang ada di tangan saudara, dan mungkin yang lain dapat mengikuti dengan LCD yang menuntun kita. Mazmur 128. Mazmur 128, kita akan membaca beberapa ayat merupakan bekal yang disampaikan oleh firman Allah untuk melanjutkan dalam prosesi pemberkatan sebentar. Dengan hormat kita akan berdiri bersama dan kita akan membaca beberapa ayat ini. Mazmur 128. Dari ayat pertama, saya ajak kita bergantian membacakannya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4. Bersama kita berkata, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Silakan duduk, puji Tuhan. Berkat atas rumah tangga merupakan kalimat yang dituliskan di antara kitab Mazmur. Di dalamnya didahului dengan Fatsal 127 yang berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berkat ini akan diterima ketika Tuhan yang berprakarsa membangun rumah itu. Kita bisa punya uang. Kita bisa pilih IO yang terbaik. Kita bisa menyiapkan semua yang terbaik untuk resepsi. Gaun pengantin bisa dipesan. Mau yang harga berapa? Tetapi saudara, itu tidak cukup untuk menjadi sarana membangun rumah tangga. Semua bisa dibeli dengan uang. Tapi kebahagiaan dari Tuhan asalnya. Dan tidak ada seorang yang dapat membeli kebahagiaan yang daripada Allah. Karena apa yang berasal dari Allah tidak bernilai materi. Karena semua yang berasal daripada Allah datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya kita membutuhkan apa yang dapat menggerakkan tangan Allah memberkati kita. Apa yang dapat menggerakkan hati Allah untuk memberkati Mario dan Abigail. Beri kepercayaan Allah untuk membangun keluarga kalian. Beri kepercayaan Allah untuk mengambil alih, membangun, mendesain, merancang, dan membentuk keluarga yang kalian pikirkan, mimpikan, rancangkan tahun-tahun yang sudah lewat. Seringkali kita berkata, saya mau begini, nanti begini, akan begini, di sini, tanggal sekian. Berikan kepada Allah kepercayaan untuk merancang keluarga kalian. Firman Allah berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun, kalau bukan Tuhan yang mengawal, tidak cukup membangun. Tetapi dibutuhkan ada kawalan setelah membangun, ada waktu panjang untuk mengawal kota. Untuk membangun, untuk menjadikan dua orang menjadi satu. Firman Allah berkata, kalian bukan lagi dua, tapi satu. Mulai dirancang dan berikan kepercayaan kepada Allah untuk mulai membangun rumah. Sebab sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Siapapun dia, acara boleh semegah apapun, dana boleh sebesar apapun, tapi tanpa Allah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, kita akan lewati hari, minggu, bulan, tahun. Siapa yang mengawal rumah tangga yang dirancang ini? Orang tua selesai tugas hari ini. Baik keluarga Sondang Manurung maupun keluarga Undi Manase, pekerjaan Bapak dan Ibu selesai. Tidak lagi dibutuhkan intervensi. Harus begini, harus begini, harus begini. Karena mereka sudah membuktikan, merupakan pasangan yang siap masuk dalam rumah tangga
yang baru. Berada dengan mereka, silakan. Berada di belakang mereka, silakan. Tapi tidak intervensi lagi. Karena mereka sudah menjadi dewasa dan membentuk sebuah keluarga dengan pola pikir mereka berdua. Tetapi izinkan Mario dan Abigail, engkau berkata, kawal kami terus Tuhan. Masuk dalam keluarga kami. Kawali kami. Membutuhkan tangan yang terlalu mampu. Bukan cuma sekedar jangan ke kanan, jangan ke kiri. Tetapi mengawal itu berjalan dari waktu ke waktu. Orang tua selesai, tapi kita nggak bisa sendiri. Kalian membutuhkan ada tangan Allah yang mengawal untuk berjaga-jaga. Membutuhkan tangan perkasa Allah. Mengapa butuh tangan perkasa Allah? Perwakilan dari keluarga sudah menyampaikan tadi. Ini baru awal perjalanan. Ini belum masuk dalam hari pertama, hari kedua masih bulan madu. Merancang kemana. Lalu dari sana mau kemana. Dari sana mau kemana. Mulai dirancang. Kemana saja kalian akan berbulan madu. Mulai dirancang. Akan ke sini, akan kemari, akan kemari. Dunia tidak bisa menjamin bulan madu sampai berapa lama. Tetapi yang kita saksikan di banyak peristiwa setelah bulan madu, bulan sabit. Dan kalau tidak berhati-hati, bulan sabit akan jadi bulan-bulanan. Sebab itu mari saudara, kita perlu tangan yang mengawal. Hebatnya Mario tidak bisa berkata kepada Abigail, sekarang kamu di tangan saya aman. Maunya hati begitu. Untuk memberi kepastian kepada Abigail. Tetapi ingat, manusia punya keterbatasan. Dan pada keterbatasan itulah kita butuh tangan Allah. Ada jaminan ketika dikawal oleh tangan yang perkasa. Maka ayat yang kedua, apabila engkau makan jerih payah tanganmu, engkau berbahagia. Maka ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Ketika jerih payah diberkati, ketika yang dibutuhkan dalam keluarga tercukupkan. Kalimat kedua, berkat ketika tangan Allah yang mengawal, maka istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Pohon anggur tidak pernah berbuah sebutir. Ia akan menjadi setandan
buah anggur. Anak-anakmu akan duduk di sekeliling mejamu, bagikan tunas pohon zaitun. Zaitun adalah salah satu pohon yang helai daunnya dipergunakan menjadi simbol dari PBB. Paruh burung merpati kembali ke Bahtera Nuh dengan seuntai daun pohon zaitun. Dengan gambaran ini kita melihat damai sejahtera. Keluargamu akan diisi dengan damai sejahtera. Ada helai daun yang dibawa sebagai simbol damai sejahtera. Dan anak-anakmu akan duduk di sekeliling mejamu. Yang sudah pasti karena bagian pertama tidak ada kekurangan dalam jeripaya tanganmu. Istrimu akan berbuah dengan subur. Anak-anakmu akan duduk dengan damai sejahtera. Kita bisa bayangkan betapa berbahagianya keluarga yang demikian. Keluarga siapakah mereka? Ayat yang keempat, keluarga yang ada laki-laki takut akan Allah di sana. Tidak salah, pesan dari keluarga Manurung tadi berkata, laki-laki yang takut akan Tuhan. Poin penting dalam hidup takut akan Allah. Tidak takut akan istri. Tidak takut akan polisi. Tidak takut akan siapapun. Tapi takutlah akan Allah. Maka keluargamu menjadi keluarga yang diberkati. Sampai ayat 5, engkau melihat kebahagiaan Yerusalem. Dan melihat anak-anak kalian dan anak-anak dari anak-anaknya damai sejahtera atas Israel. Satu perjalanan yang masih panjang. Tetapi dengan tangan yang mengawal kita. Berjalanlah. Karena Allah beserta kita. Amin. Tidak panjang firman Allah. Karena 3 pranikah sudah cukup untuk membekali. Hari ini kalau banyak firman Tuhan yang disampaikan, semua sudah terpikir untuk pesta. Kedua mempelai juga enggak masuk di akal hati, jadi cepat-cepat saja. Kita sampai pada prosesi peneguhan pernikahan. Silakan kedua mempelai bisa berdiri. Sebelum kita lanjut pada prosesi ini, boleh saya minta saksi perwakilan dari pihak Mario dan saksi perwakilan dari pihak Abigail. Bapak dan Ibu bisa tampil ke depan. Keluarga dari keluarga Abigail ada di sebelah Abigail. Keluarga atau saksi dari pihak Mario ada di sebelah Mario. Maaf, dengan hormat saya bisa minta tolong memberikan KTP. Ya, rupanya sudah mengerti ya. Baik, kita akan melihat ada
Bapak Boyke Panahatan Sinaga, ya, dengan Ibu Lineria Sipayung dari pihak Abigail, boleh izin bertanya sebentar. Bapak Rinaldi Anggiat dengan Ibu Neti Herwati, ya. Kepada Bapak Rinaldi Anggiat, masih ada hubungan keluarga dengan Mario? Masih. Ya. Dengan hubungan keluarga, pasti keluarga Manurung mengetahui dengan pasti bahwa hari ini Mario Yehuda minta keluarga besar hadir untuk merestui niat meminang seorang gadis, Abigail Putri Wulandari, sebagai calon istrinya. Apakah keluarga Rinaldi Anggiat Marulias mengetahui bahwa ini adalah permintaan pertama dari Mario untuk menyaksikan adanya pernikahan yang akan segera dilaksanakan? Dan sebelumnya, apakah sudah pernah diadakan acara seperti ini? Ya Ibu Gembala, hari ini memang kami diminta untuk hadir, dan sebelumnya Mario belum pernah melakukan acara seperti ini. Belum pernah ada gadis lain yang diminta? Belum. Berarti masih jejaka, Pak? Ya. Jamin? Jamin. 100%? 100%. Dan apakah keluarga besar Manurung merestui pernikahan ini? Kami sangat mendukung dan merestui dan mendoakan. Tidak ada paksaan? Tidak. Dan kesaksian ini akan membawa keluarga Rinaldi Anggiat untuk siap juga menyaksikan dalam pencatatan sipil yang akan datang. Siap. Terima kasih. Keluarga Boyke Panahatan Sinaga, ya. Masih hubungan keluarga dengan Abigail? Masih, Ibu. Kira-kira hubungannya apa ya, Pak? Saya adalah adik ipar dari Bapak Undi Manase. Oh. Jadi Abigail adalah keponakan saya. Keponakan. Ini yang acara yang pertama, Pak, untuk pernikahan, atau ini sudah yang keberapa? Ini yang pertama kali, Ibu Pendeta. Pertama ya. Dan belum pernah ada pernikahan, atau seenggak-enggaknya kalau nanti ada satu laki-laki datang dan dia berkata, saya sudah pernah hidup bersama Abigail. Tidak pernah, Ibu. Tidak akan pernah. Berarti Bapak dan Ibu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Iya, terima kasih. Dan akan siap menjadi saksi dalam pencatatan sipil yang akan datang. Terima kasih. Untuk kedua keluarga perwakilan, kami persilakan duduk kembali. Setelah di hadapan keluarga, di hadapan jemaat Tuhan, kita mendengar kesaksian dari pihak keluarga bahwa Mario Yehuda dan Abigail Putri Wulandari adalah pasangan yang bebas dari hukum pernikahan sebelumnya, maka kita wajib melaksanakan pemberkatan pernikahan dengan iman
Kristiani. Harap pegang mic dan silakan maju ke depan untuk Mario dan Abigail. Untuk Mario, perhatikan firman Allah Efesus 5 ayat 28. Demikian suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya, tetapi mengasuhnya, merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Apakah Mario sebagai seorang dengan iman Kristiani dapat memenuhi dan melaksanakan perintah untuk pernikahan yang kalian minta direstui? Apakah Mario bersedia? Ya, saya bersedia Ibu Gembala. Keluarga yang di depan, apakah mendengar? Apalagi jemaat yang di belakang. Apakah saudara mendengar yang di belakang? Belum, Mario? Sekali lagi ya. Demikianlah suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya, tetapi mengasuhnya, merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Apakah Mario Yehuda bersedia untuk melakukan perintah Allah dalam hukum pernikahan Kristiani? Ya, saya bersedia. Sudahkah saudara mendengar? Sudah. Sampai di belakang? Sudah. Lulus. Efesus 5 ayat 22 dan 23. Abigail, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Apakah Abigail, engkau bersedia tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan? Ya, saya bersedia, Oma. Bagaimana pendengaran Bapak Ibu? Ada yang belum mendengar? Sebagian belum, Abigail. Lebih tegas, lebih keras ya. Hai Abigail, tunduklah kepada Mario seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Apakah Abigail siap, bersedia melaksanakan tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan? Ya, saya bersedia. Cukup jelas? Mendengar semua? Yang di belakang? Haleluya. Berarti keduanya lulus. Kita akan melaksanakan pemberkatan pernikahan dan kepada seluruh hadirin, keluarga dan jemaat dapat berdiri bersama.
Pernikahan ditandai dengan penyematan cincin sebagai tanda kepemilikan atas mereka berdua. Itu sebabnya, silakan berhadapan. Kita akan menyaksikan dan mendoakan prosesi pemberkatan pernikahan ini dengan bersyukur kepada Allah di dalam iman Kristiani kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kepala gereja adalah kepala rumah tangga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa di hadapan kedua anak-anak kami, Mario dan Abigail, yang telah sepakat mengikat janji saling memiliki hari ini dan sampai maut menjemput mereka menjadi pasangan yang tak terpecahkan sampai Yesus datang kembali. Itu sebabnya setiap pernikahan ditandai dengan penyematan cincin, tanda kepemilikan atas mereka masing-masing. Itu sebabnya penyematan ini satu kali untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya, Mario Yehuda, dengan ini meminta Abigail Putri Wulandari menjadi istri saya hari ini dan sampai maut memisahkan kita. Apakah engkau bersedia? Ya, saya bersedia. Dengan ini, saya sematkan cincin menjadi tanda engkau adalah istri saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya, Abigail Putri Wulandari, bersedia menjadi istrimu mulai hari ini dan sampai maut memisahkan kita. Kiranya Tuhan menolong saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga dan para hadirin, kehadiran kita di tempat ini bukan hanya sebagai penonton, tapi kita ada di sini dengan tangan yang sanggup memberkati. Saya undang siapapun saudara yang siap melayangkan berkat untuk kedua anak-anak kita. Saudara dapat mengangkat tangan, arahkan kepada kedua mereka berkat yang terbesar, bukan hadiah, bukan rumah, bukan mobil, tapi doa pada pagi ini adalah berkat yang mereka butuhkan. Itu sebabnya kepada seluruh kita yang hadir, kiranya tangan-tangan kita
dapat memberkati mereka. Puji Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini, 9 Desember 2023, di hadapan kami berlutut kedua anak kami, Mario Yehuda dan Abigail Putri Wulandari, menyatakan mereka sepakat menjadi suami istri dengan segala berkat yang daripada Allah Bapa di dalam persekutuan kasih oleh Yesus Kristus dan diikat di dalam karya Roh Kudus, memberkati kedua mereka akan menjadi pasangan suami istri yang diberkati oleh Allah, berjalan dengan takut akan Tuhan dan menjadi berkat untuk diberkati Allah. Anak-anak yang Tuhan percayakan nanti akan membuktikan kasih yang daripada Allah, memberkati keluarga mereka. Sehatkan mereka dan berkatilah mereka. Terima kasih Tuhan, yang kami tahu mereka di dalam berkat Allah. Bersama tangan seluruh hadirin, kami mendoakan dan Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita berkata, amin. Oke, silakan. Saatnya Mario dapat melihat apakah di balik kerudung ini benar-benar Abigail yang kamu inginkan. Maka peranan, tunggu dulu, sabar. Mengangkatnya juga harus sabar ya. Kepada anggota multimedia atau rekan-rekan yang sudah menyiapkan pujian bagi kedua mereka, bisa segera mempersiapkan diri untuk mengikuti prosesi berikutnya. Silakan. Dari multimedia, dari remaja dapat segera tampil untuk mengiringkan dengan pujian bagi mereka. Dan sambil mereka memberikan pujiannya kepada Tuhan, diberi kesempatan Mario untuk membuka cadar Abigail perlahan-lahan, dan semoga benar-benar dia adalah Abigail. Diberi kesempatan.
sebut namaku Dirapikan dulu. di dalam harapmu. Kau sebut Boleh lihat, betul? Mungkin depannya, belakangnya. segala Kalau sudah betul, boleh dicium. namamu. Jangan terlalu kaku. Abigail, betul dia Mario? Betul. Masa nggak dicium lagi? Cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu. Sekarang bawalah Abigail kepada orang tuamu dan perkenalkan, inilah istri yang aku pilih menjadi keluarga Manurung bersama dengan Abigail. Silakan. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan pelukku kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namamu di hatiku. Bawa ke keluarga Undi Manase. Terima kasih telah memberikan seorang gadis mereka untuk kamu. Nasihatmu ibu, hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan
Puji Tuhan, kita akan lanjut dalam prosesi berikutnya, mengundang Tuhan menjadi bagian dari keluarga Mario dan Abigail dalam perjamuan sakramen pernikahan kudus. Ketika seorang menyatakan diri siap menjadi kepala keluarga, maka ia akan menjadi kepala keluarga untuk membina keluarga yang baru. Maka saatnya Mario berada di sebelah kanan. Akan diberikan perjamuan kudus sebagai pengikat pernikahan kalian yang sah di hadapan Allah. Hanya tubuh Kristuslah yang akan mengikat kalian menjadi pasangan suami istri, dan hukum pernikahan adalah tidak pernah ada perceraian. Satu kali kalian mengikat janji di hadapan Allah, hanya maut yang akan memisahkan kalian. Seperti tidak pernah akan menginjak perjamuan kudus ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam sebelum engkau diserahkan, maka engkau mengambil tubuh dan darahmu, roti dan anggur, dan engkau memberkatinya, dan engkau memecah-mecahkan, lalu engkau membagikan kepada murid-muridmu. Sampai hari ini perjanjian itu abadi, kekal, dan tubuh darah Kristus kami akan serahkan kepada keluarga yang baru mengikat janji di hadapan Allah. Engkaulah saksinya, engkaulah kepala keluarga di dalam keluarga Mario, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat hatinya tinggi. Sambil berkata, inilah tubuhku, tubuh yang dipecahkan untuk engkau. Tetapi melalui hidupmu, melalui hidup kalian, engkau mempermuliakan tubuh Kristus yang disatukan dalam satu keluarga. Sebab itu, kata Yesus, makanlah karena ini adalah tubuhku. Silakan. Angkat cawannya berdua. Dan diangkatnya cawan, diberkatinya, sambil berkata, minumlah, ini adalah darahku yang dicurahkan, mengampuni, menghapuskan dosa masa lalumu, dan kalian berjalan dalam hidup perjalanan keluarga yang dikuduskan oleh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah.
tuliskan. Akan mengucapkan janji pernikahan bersama-sama. Janji pernikahan. Di hadapan Tuhan dan hamba-Nya, kita saling berjanji. Akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang maupun susah, pada waktu kaya maupun miskin, pada waktu sehat maupun sakit. 2. Akan saling mengasihi, menghormati, menghargai kekurangan dan kelebihan bersama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat menceraikan kita, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Dibuat di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2023. Puji Tuhan, prosesi pemberkatan pernikahan Mario Yehuda dan Abigail Putri Wulandari telah selesai. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara dan mari kita berdiri bersama. Kiranya Engkau memberkati. Kita pinjam doa Yabes untuk memberkati keluarga yang baru meresmikan kesatuan kedua menjadi satu, kedua keluarga besar menjadi satu, dan kita yakin Allah yang memberkati kita bersama. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku, Dan kiranya menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa sebelum
kita akhiri dengan doa berkat. Diberi kesempatan kepada Mario dan Abigail mengucapkan terima kasih kepada keluarga, kepada jemaat Tuhan, terutama kepada Tuhan. Bisa balik belakang. Tolong diberikan mic. Kebaikan dan rahmat yang telah Kau berikan kepada saya dan Abi, khususnya juga kepada keluarga besar Manurung Pasaribu, terhadap keluarga besar Manasye dan Purba. Ini semua diperbolehkan dan hanya boleh terjadi hanya atas kasih dan karunia Engkau saja. Tidak lupa juga untuk seluruh Bapak Ibu Jemaat GPDI Bulak Sereh dan rekan-rekan kami yang mau hadir pada hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, untuk berkat-berkat yang telah Bapak Ibu berikan dan doa-doa yang telah diberikan kepada kami. Tidak ada habis-habisnya kami ucapkan terima kasih untuk segala kebaikan Bapak dan Ibu. Boleh balik lagi kemari. Dan tentu saya juga terima kasih kepada Oma Lili yang telah mau memberikan ibadah pernikahan hari ini, telah mau memberkati kami pada hari ini. Kami sangat berterima kasih atas kesediaan dari Oma Lili. Puji Tuhan. Biarkan tangan-tangan kita tidak kembali pulang dengan kosong, tapi tangan kita diberkati oleh Allah. Dan setiap yang kita awali dengan doa, di sana ada berkat Allah yang melimpah. Terima kasih kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidaklah maka segala berkat yang daripada Allah Bapa, kasih setia yang tak berkekurangan, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua, memberkati acara resepsi yang sudah dipersiapkan, memberkati para undangan, memberkati cuaca udara yang baik, memberkati seluruh keluarga besar, baik keluarga besar Manurung, keluarga besar Manasye, diberkati oleh Allah. Kami bersyukur buat karya Allah. Limpahkan berkat-Mu dan berkatilah kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sehingga kesakitan tidaklah Tuhan mendengarkan. Haleluya. Dan menjawab doaku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Diberi kesempatan kepada mempelai menghadap kepada audiens didampingi oleh kedua pihak keluarga. Diberi kesempatan
untuk saudara memberikan selamat dan berfoto bersama, dan Tuhan Yesus memberkati.